Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Isni Amru Ghazali MA dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan makalah yaitu yang bertema perkembangan tafsir falsafi dalam ranah pemikiran Islam. Langsung saja kepada pembahasan kita, yaitu pengertian tafsir falsafi. Berbicara awal munculnya tafsir falsafi ini juga dirunut ke belakang sampai pada masa sahabat. Bisa dikatakan bahwa bibit munculnya dimulai oleh Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan keluasan kecerdasannya terutama dalam hal ijtihad ra'yi. Dan hal ini yang bisa menguatkan hal tersebut adalah bahwa ia tinggal atau ditugaskan di Irak yang penduduknya memiliki oleh pikiran yang sangat luar biasa. Pertimbangan selanjutnya diketahui bahwa corak tafsir ini tampak jelas pada masa Bani Abbasiyah yang notabene-nya juga berpusat di Irak, tempat Ibnu Mas'ud bertugas untuk mengajarkan agama Islam. Menurut Quraish Shihab, pengertian tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Al-Quran dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. Tafsir falsafi yaitu tafsir yang didominasi oleh teori-teori filsafat sebagai paradigmanya. Ada juga mendefinisikan tafsir falsafi sebagai penafsiran ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Hal ini berarti bahwa ayat-ayat Al-Quran dapat ditafsirkan dengan menggunakan filsafat karena ayat Al-Quran bisa berkaitan dengan persoalan-persoalan filsafat atau ditafsirkan dengan menggunakan teori-teori filsafat. Yang selanjutnya B. Sejarah munculnya tafsir falsafi. Pada saat ilmu-ilmu agama dan sains mengalami kemajuan, kebudayaan Islam berkembang di wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab digalakkan pada masa Khalifah Abbasiyah. Di antara buku-buku yang diterjemahkan adalah buku-buku karangan para filosof seperti Aristoteles dan Plato. Pada perkembangan selanjutnya, para ulama tafsir mencoba memahami Al-Quran dengan metode filsafat tersebut, maka lahirlah metode falsafi. Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan di tafsir Al-Quran berpendapat bahwa para filosof menggunakan pemikiran filsafat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sesuai dengan kecenderungan dan keilmuannya, di antara tokoh filosof Islam adalah Al-Farabi, Ibnu Sina. Tabatabai dalam tafsirnya memasukkan pembahasan filsafat sebagai tambahan dalam menerangkan suatu ayat atau menolak teori filsafat yang bertentangan dengan Al-Quran. Ia menggunakan pembahasan filsafat hanya pada bagian ayat tertentu. Demikian pula Fakhri Al-Razi di dalam kitab tafsirnya mengemukakan paham mereka dan membatalkan teori-teori filsafat mereka akan dinilai bertentangan dengan agama dan Al-Quran. Dia membeberkan ide-ide filsafat yang dipandang bertentangan, khususnya dengan Al-Quran, dan akhirnya ia menolak dengan tegas berdasarkan alasan dan dalil yang ia anggap memadai. Menurut Zahabi, tidak seorang pun dari filosof-filosof Islam yang menerima pemikiran Yunani tersebut yang menulis tafsir secara utuh. Dalam artian mereka hanya menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang berhubungan dengan teori filsafat yang tertuang dalam karya filsafat mereka. Contoh tafsir falsafi adalah seperti Katan Al-Zabi menyebutkan penafsiran sebagai filosof yang mengingkari kemungkinan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan fisik di samping ruhnya. Mereka hanya meyakini kemungkinan Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya dengan ruh tanpa jasad.
Yang C, karakteristik tafsir falsafi. Karakternya dari corak tafsir falsafi adalah penggunaan ilmu filsafat sebagai penafsiran Al-Quran. Cara yang ditempuh adalah dengan menakwilkan teks-teks agama dan hakikat hukum yang sesuai dengan pandangan-pandangan filosofi. Ini berarti bahwa pemaknaannya teks Al-Quran tunduk kepada pandangan filosof. Selain itu juga menggunakan metode pensyarahan teks-teks agama dan hakikat hukumnya berdasarkan pandangan-pandangan filosof. Muhammad Husain Al-Zahabi menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ditemukan adanya ahli filsafat muslim yang menulis tafsir Al-Quran secara lengkap. Yang ada hanyalah pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh mereka yang menafsirkan Al-Quran secara terpisah dan dikemukakan dalam buku-buku filsafat karangan mereka. Yang D, tokoh-tokoh tafsir falsafi. Yang pertama dan tafsirnya ya. Yang pertama Ibnu Sina. Karya tafsir Ibnu Sina adalah Rasail Ibnu Sina. Metode Ibnu Sina dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan memandang Al-Quran dan filsafat, kemudian menafsirkan Al-Quran secara filsafat murni. Misalnya, dia menjelaskan kebenaran-kebenaran agama ditinjau dari tinjauan filsafat. Hanya karena menurutnya Al-Quran itu sebagai simbol yang sulit dipahami oleh orang-orang awam dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Salah satu ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Sina adalah surah Al-Haqqah ayat 17, yaitu wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Yang artinya, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Menurut Ibnu Sina, Ars adalah planet ke-9 yang merupakan pusat planet-planet lain, sedangkan 8 malaikat adalah 8 planet yang menyangga yang berada di bawahnya. Ia menyatakan bahwa Ars itu merupakan akhir wujud ciptaan jasmani. Kalangan antropomorfosis yang menganut paham syariat berpendapat bahwa Allah berada di atas Ars, tetapi bukan berarti ia berdiam di sana atau hulul. Sebagaimana juga pada filosof beranggapan bahwa akhir ciptaan yang bersifat jasmani adalah planet ke-9 tersebut dan Tuhan berada di sana, tapi bukan dalam artian berdiam. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa planet itu bergerak dengan jiwa. Gerak tersebut bersifat esensial dan tidak gerak esensial dapat bersifat alamiah dan nafsiyah. Kemudian mereka menjelaskan bahwa planet-planet tersebut tidak akan binasa dan tidak akan berubah sepanjang masa. Kemudian ada Al-Farabi, itu karya tafsir Al-Farabi adalah Fusuh Al-Hikam. Metode tafsir yang digunakan oleh Al-Farabi sama dengan Ibnu Sina, yaitu sama-sama menilai Al-Quran dengan filsafat. Dalam kitabnya Fusuh Al-Hikam, ia menafsirkan surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi yang ada sepenggal ayat, itu wal awwal wal akhir, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir. Dia menafsirkan ayat tersebut berdasarkan filsafat Plato tentang kekadiman alam. Ia menyatakan bahwa wujud pertama ada dengan sendirinya. Setiap wujud yang lain berasal dari wujud yang pertama. Alam itu awal atau qadim. Karena kejadiannya paling dekat dengan wujud atau wujud pertama. Sedangkan tafsir ia merupakan wujud yang terakhir ialah sebagai segala sesuatu yang diteliti, sebab-sebabnya akan berakhir padanya gitu. Dialah wujud terakhir karena dia tujuan akhir yang hakiki. Dalam setiap proses, dialah kerinduan utama. Karena itu dia akhir dari segala tujuan. Nah,
Yang berikutnya itu Ibnu Rusdi. Penafsiran Ibnu Rushd ini lebih cenderung pada perpaduan pemikiran filosof dan teori-teori yang ada dalam nas-nas Al-Quran, di mana Ibnu Rushd mempertimbangkan dengan matang agar tidak terjebak dalam pemikiran filosof radikal yang mampu menjerumuskan alam pikiran kepada jalan yang menyesatkan. Contoh tafsir Ibnu Rushd pada surah Hud ayat 7, yaitu yang bunyinya wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi fis sama arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan tahtanya berada di atas air, agar ia uji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Menurutnya, alam bukanlah dijadikan dari tiada, tetapi dari sesuatu yang memang sudah ada. Sebelum ada wujud langit dan bumi, telah ada wujud yang lain, yaitu air yang di atasnya terdapat tahta kekuasaan Tuhan. Sedangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 dan Ibrahim ayat 47-48 disebutkan bahwa bumi dan langit pada umumnya berasal dari unsur yang sama, kemudian dipecah dari benda yang berayanan. Dengan demikian, sebelum bumi dan langit telah ada, benda lain yang dalam sebagian ayat diberi nama air dan dalam ayat yang lain disebut uap. Uap dan air berdekatan, selanjutnya langit dan bumi dijadikan dari uap atau air, bukan dijadikan dari unsur yang tiada, dalam arti unsurnya bersifat kekal dari zaman yang qadim. Berikutnya Tabatabai. Karya tafsir Tabatabai ialah tafsir Al-Mizan fi tafsir Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Tabatabai adalah yaitu sepenggal ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 167, yaitu wa ma hum bikharijina minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Menurutnya siksaan di neraka tidak akan kekal, karena Tuhan Maha Pengasih dan sangat luas, sehingga bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih akan menyiksa hambanya selamanya. Alasan lainnya yang dikemukakan bahwa balas dendam terhadap perbuatan orang yang menganiaya hanyalah pekerjaan yang sia-sia, sedang Allah SWT tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya serta balas dendam, maka siksaan di neraka akan putus atau tidak kekal. Keberadaan tafsir corak filsafat ini juga menjadi pintu gerbang dari kemajuan pemikiran Islam. Sebagaimana yang telah kita pelajari juga bahwa munculnya tafsir filsafi dan para tokohnya berbarengan dengan masa kegelapan dunia barat, sehingga ilmu pengetahuan di barat pada saat itu mengalami stagnasi atau sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam mulai berseri. Hal ini tentunya menjadi catatan sejarah tersendiri di mana peran para filsuf muslim yang mengisi perkembangan pengetahuan pada masa itu. Hermeneutika Al-Quran, corak tafsir falsafi modern. Penggunaan hermeneutika dalam dunia penafsiran Al-Quran adalah hal baru yang belum pernah dilakukan oleh para mufassir terdahulu. Dalam tradisi keilmuan Islam telah dikenal ilmu tafsir yang berfungsi untuk menafsirkan Al-Quran, sehingga ilmu ini dianggap telah mapan dalam bidangnya. Dari segi epistemologi dan metodologi, ilmu ini telah diakui mampu mengembankan tugasnya untuk menggali kandungan Al-Quran. Jika metode tafsir selama ini menempatkan teks sebagai satu-satunya area kajian, maka sekarang saatnya lah untuk empiris, sosiologi, antropologi, filsafat, ilmu sejarah dan sebagainya yang terlibat dalam bentukan teks itu dieksplorasi.
Faktor-faktor dalam rekonstruksi inilah yang sangat kental dan menjadi bahasan penting dalam kajian hermeneutika selama ini. Penafsiran Al-Quran dengan menggunakan metode hermeneutika belakangan ini mulai digemari oleh sebagian kalangan pemikir modernis, neomodernis, atau postmodernis. Mereka menganggap bahwa metode ini sangat layak untuk menjawab isu kontemporer saat ini karena mereka menilai bahwa ilmu tafsir yang selama ini dijadikan acuan dalam memahami Al-Quran ternyata memiliki berbagai keterbatasan, sehingga metode ini menjadi salah satu alternatif sebagai pengganti perangkat keilmuan yang selama ini dianggap bukan hanya tidak memadai namun juga tidak tahan banting terhadap tantangan zaman gitu. Yang F ada hermeneutika Al-Quran. Definisi hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani, yakni hermeneuin, atau yang berarti menjelaskan. Kata itu kemudian diserap ke dalam bahasa Jerman, yaitu hermeneutik dan hermeneutics dalam bahasa Inggris. Hermeneutika adalah seni praktis yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua itu karena ia merupakan seni memahami, sebuah seni yang khusus dibutuhkan ketika makna suatu teks itu dijelaskan itu. Kemudian hermeneutika dari arti luas adalah bidang ilmu yang membahas praktik penafsiran, metode, prinsip-prinsip, dan filsafat penafsiran, atau bidang ilmu yang mengalami perkembangan pesat di dunia barat itu. Sedangkan keberagaman dan kebertingkatan definisi hermeneutika dipaparkan oleh Ben Feder, yaitu yang pertama hermeneus, yaitu penjelasan atau interpretasi sebuah teks atau karya seni atau perilaku seseorang. Kemudian hermeneutik, yaitu pembahasan tentang regulasi, aturan, metode, strategi, langkah penafsiran yang menguak kesatuan makna teks sesuai dengan kebenaran yang keobjektifkan. Berikutnya filosofis. Hermeneutik adalah hermeneutik filosofis yang tidak lagi membicarakan metode eksegetik atau sebagai objek pembahasan inti, melainkan hal yang terkait dengan kondisi kemungkinan yang mana dalam hal itu itulah seseorang dapat memahami dan menafsirkan sebuah teks, simbol, atau perilaku. Ya, ini yang selanjutnya itu hermeneutik filosofi atau filsafat hermeneutis adalah bagian dari pemikiran filsafat yang mencoba menjawab problem kehidupan manusia dengan cara menafsirkan apa yang diterima oleh manusia dari sejarah dan tradisi. Yang G, sejarah munculnya hermeneutika sebagai teori interpretasi teks. Hermeneutika dalam tradisi barat pada awalnya merupakan sebagian dari ilmu filologi, yaitu ilmu yang membahas tentang asal-usul bahasa dan teks. Oleh karena itu, historiografi merupakan klaim hermeneutika yang paling setia. Istilah hermeneutika sendiri secara historis muncul pertama kali dalam karya Johann Conrad den Horst, seorang teolog Jerman, yang berjudul Hermeneutika Sacra Methodeus Exponderum Sacrarum Literarum, yang ditulis pada tahun 1654. Hermeneutika tidak muncul secara tiba-tiba sebagai cabang disiplin ilmu filsafat dalam khazanah ilmu pengetahuan, tetapi merupakan suatu subdisiplin teologi yang sudah muncul sejak awal dalam sejarah
peradaban manusia yang mencakup kajian metodologis tentang autentikasi dan penafsiran teks. Kemudian DLT mengembangkan disiplin hermeneutika secara lebih dalam dengan menjadikannya sebagai metodologis bagi ilmu-ilmu kemanusiaan. Dalam hal ini merumuskan metode Verstehen atau memahami yang spesifik bagi ilmu sosial dan budaya yang berada dalam Erkeleren atau menjelaskan yang lazim dalam ilmu alam gitu. Nah, yang lingkaran hermeneutika dalam interpretasi teks. Prinsip dasar hermeneutika yang diajukan Schleiermacher adalah bahwa teks merupakan ekspresi perangkat linguistik yang mentransformasikan ide pengarang kepada pembaca. Artinya dalam setiap teks ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek linguistik yang berupa bahasa dan kelengkapannya atau sisi objektif, dan aspek psikis yang berupa ide subjek pengarang atau sisi subjektif. Hubungan antara kedua aspek ini menurut Schleiermacher adalah hubungan dialektis. Maksudnya setiap kali teks muncul dalam suatu waktu, maka ia akan menjadi samar bagi pembaca berikutnya. Oleh karena itu, pembaca menjadi lebih dekat kepada kesalahpahaman daripada pemahaman yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu hermeneutika dalam ilmu tafsir Al-Quran. Peran hermeneutika dalam menafsirkan berbagai kajian ilmu keilmuan, khususnya kitab suci, amatlah besar. Sebagai alternatif baru dalam metodologi dalam mengkaji kitab suci, keberadaan hermeneutika tidak bisa dihindarkan dari dunia kitab suci Al-Quran. Bahkan ilmu tafsir kontemporer yang menawarkan hermeneutika berjamur sebagai variabel metode pemahaman Al-Quran menunjukkan bahwa daya tarik hermeneutika amat luar biasa. Hasan Hanafi sebagaimana dikutip Fahruddin Faiz menyatakan hermeneutika tidak sekedar ilmu interpretasi atau teori pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia. Ada 3 hal yang menunjukkan watak tekstual Al-Quran itu. Yang pertama, Al-Quran merupakan risalah wahyu, di mana pewahyuannya merupakan proses komunikasi yang melibatkan pengirim yaitu Allah, penerima Nabi Muhammad, perantara Jibril, dan kode komunikasi yaitu bahasa Arab. Yang kedua, antara surat serta ayatnya yang berbeda dengan kronologis turunnya wahyu Al-Quran. Al-Quran terdapat ayat yang ketiga itu Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, menjadikan teks lebih dinamis itu. Demikian saja awal hermeneutika berurusan dengan tugas menerangkan kata-kata dan teks yang dirasakan asing oleh masyarakat atau alien speech, entah karena datang dari Tuhan yang berbicara dengan bahasa langit ataupun yang datang dari generasi terdahulu yang hidup dalam tradisi dan bahasa yang asing. Persoalan penafsiran dan pemahaman ini semakin fenomenal dengan kehadirannya masyarakat global yang ditandai dengan pluralitas agama atau kebudayaan dan bahasa. Sekian yang bisa
saya sampaikan mengenai perkembangan tafsir falsafi dalam ranah pemikiran Islam. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.